Dikatakan bahwa padang salju putih adalah pusat dunia dan merupakan rumah bagi monster-monster mengerikan yang mendiami saljunya yang luas. Di antara monster-monster ini, ada seekor ular putih raksasa yang melahap gletser, seekor beruang abu-abu besar yang menyebabkan gempa bumi, dan seekor tikus terkutuk yang merusak dan mencemari lautan. Namun, terlepas dari semua kengerian itu, seorang kaisar yang pernah lolos dari tempat itu menyebutkan bahwa monster bukanlah hal yang paling berbahaya di sana. Di jantung padang salju putih, seorang pria berhadapan dengan monster ganas mirip kalajengking dan terlibat dalam pertarungan sengit, berhasil melenyapkannya dengan serangan cepat. Setelah pertarungan, salah satu rekannya berkomentar dengan nada menghina bahwa apa yang dilakukannya persis seperti yang diharapkan dari seorang barbar yang selalu memamerkan kebodohannya seolah-olah itu adalah lencana kehormatan. Pria muda berambut perak itu menggerutu tentang betapa lamanya ia harus menghabiskan waktu dengan orang-orang bodoh ini. Lalu, gadis itu dengan polosnya bertanya padanya arti kata kebodohan, dan apakah itu sesuatu yang bisa dimakan, mendorongnya untuk menghela napas putus asa dan menyuruhnya melupakannya. Di adegan lain, ia memarahi mereka karena memakan makanan yang secara eksplisit telah ia peringatkan untuk tidak dimakan atau mereka akan mati. Ia mengungkapkan kekagetannya melihat bagaimana mereka melahap semuanya dalam waktu kurang dari seminggu. Yang ditanggapi oleh gadis itu dan pria botak tersebut dengan menganggap apa yang mereka lakukan sebagai tantangan yang mengagumkan, menganggap kata-katanya sebagai bentuk pujian. Tiba-tiba, pria botak bernama Greta jatuh sakit, lalu pingsan, dan gadis itu dengan panik mencoba membangunkannya sambil berteriak. Di tengah kekacauan ini, sang pahlawan berpikir dalam hati bahwa situasi ini bukanlah yang pernah ia harapkan. Ingatannya membawanya kembali ke masa lalu, di mana ia rindu untuk pergi ke dunia fantasi yang penuh dengan keajaiban dan sihir. Untuk mencapai mimpinya, ia berhenti dari pekerjaannya dan memulai perjalanan epik, di mana ia mendaki gunung tertinggi di bumi, mencapai intinya, dan melakukan perjalanan ke titik paling selatan planet ini. Tapi tentu saja, tidak ada yang terjadi. Ia berdoa setiap malam, menyadari bahwa kenyataan jauh dari fantasi, berharap untuk bangun di jantung dunia fantasi. Dan suatu hari, doanya terkabul. Adegan beralih kembali ke masa lalu di mana seorang pria menggigil kedinginan. Rekannya menasihatinya untuk membungkus dirinya dengan lebih banyak bulu jika tidak ingin mati kedinginan. Ternyata mereka adalah bagian dari sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh seorang kapten yang ditugaskan untuk melintasi padang salju putih. Salah satu pria mengeluh bahwa misi ini adalah bunuh diri tidak peduli seberapa menggiurkan imbalannya. Menggambarkan gagasan untuk melintasi tempat ini adalah kegilaan murni. Kapten memerintahkan mereka untuk diam, mengingatkan bahwa mereka semua telah menyetujui misi ini. Pria itu menjawab bahwa mereka tidak tahu situasinya akan sekeras dan sedingin ini. Di dalam sebuah kereta yang hangat, seorang pelayan tua bertanya kepada seorang nona muda bernama Molina dari keluarga Achasha apakah ia baik-baik saja. Ia menjawab bahwa ia baik-baik saja. Di luar, terdengar suara para penjaga yang mengeluh tentang dingin yang mematikan, mendorong pelayan itu untuk menyebut mereka bajingan kurang ajar. Tetapi Molina membela mereka, memberitahu pelayannya untuk tidak terlalu keras, karena hanya mereka yang setuju untuk menjaga mereka selama perjalanan melintasi padang salju putih. Setelah itu, Molina menyarankan agar mereka membawa para penjaga masuk, karena tampaknya di luar sangat dingin. Pelayan itu menolak permintaannya, mengingatkan Molina bahwa ia tahu betul apa yang menghuni padang salju putih ini. Molina menebak maksudnya adalah monster. Pelayan itu mulai bercerita tentang seorang kaisar yang hidup di masa lalu, yang ingin menguasai seluruh dunia dan berusaha menaklukkan padang salju putih untuk mencapai ambisinya. Kaisar memimpin para pejuang dan prajurit terkuatnya dan memasuki padang salju itu sendiri. Setelah beberapa tahun, kerajaannya runtuh dan dilupakan oleh sejarah, dan kaisar itu kembali sendirian setelah kehilangan semua pejuang dan prajuritnya. Ia tampak puluhan tahun lebih tua dan berbicara seperti orang yang sudah gila, membenarkan keberadaan monster di padang salju. Tetapi ia menambahkan bahwa hal yang paling berbahaya di sana bukanlah monster, melainkan sang barbar. Ia menyamakan tempat itu dengan neraka di mana tidak ada seorang pun yang kembali hidup-hidup. Pelayan itu mencoba mengatakan bahwa itu hanyalah legenda. Tetapi Molina bersikeras bahwa kata-kata kaisar memiliki bobot karena sebagian besar makhluk yang ia gambarkan kemudian ditemukan. Pelayan itu tersenyum dan menambahkan bahwa meskipun begitu, tidak ada yang pernah mengaku telah melihat seorang barbar. Molina mengakui bahwa apa yang dikatakannya benar. Di luar, kapten tentara bayaran itu tiba-tiba memerintahkan semua orang untuk berhenti, menunjukkan bahwa ada sesuatu di cakrawala. Mereka tidak dapat melihat sosok itu dengan jelas di cakrawala yang jauh di tengah salju yang turun. Kapten memberitahu mereka kabar baiknya adalah pendatang baru itu kecil, tetapi kabar buruknya adalah ia menuju lurus ke arah mereka. Semua orang terkejut dan waspada. Saat sosok itu mendekat, mereka menyadari itu adalah seorang manusia. Namun, kejutan sebenarnya datang ketika mereka mengenalinya sebagai seorang barbar, menebarkan ketakutan di hati para tentara bayaran. Sang barbar mendekat dan berbicara kepada mereka, menjelaskan bahwa ia tidak tahan melihat para barbar lainnya dan pergi jalan-jalan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Katal dari suku Achin, menyatakan keterkejutannya atas kehadiran orang asing di padang salju dan menganggapnya sebagai sebuah keberuntungan. Katal menebak mereka adalah sekelompok tentara bayaran yang melindungi kafilah pedagang dan menyarankan agar mereka berbalik, meskipun ia ragu mereka akan melakukannya.
Ia kemudian bertanya apakah majikan mereka ada di kereta terdekat. Setelah itu, ia mengejutkan mereka dengan senyuman, mengatakan bahwa ia juga ingin dipekerjakan. Para tentara bayaran tertegun dan bertanya dengan bingung apa maksudnya. Catal menjelaskan tawarannya. Ia akan membantu mereka melintasi padang salju. Para tentara bayaran curiga, bertanya-tanya mengapa seorang barbar legendaris akan meminta pekerjaan jika hanya itu yang ia inginkan. Dan salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah ini berarti ia tidak bermusuhan. Catal menanggapi keraguan mereka yang tak terucapkan, mengatakan bahwa jika ia bermusuhan, mereka semua sudah mati sekarang. Salah satu tentara bayaran dengan ragu bertanya kepada kaptennya tentang keputusannya. Di dalam kereta, pelayan dan Molina mendengar percakapan itu. Kapten memberitahu Molina bahwa sang barbar meminta untuk dipekerjakan sebagai tentara bayaran, lalu menanyakan keputusannya. Ketika pelayan itu bertanya kepada kapten tentara bayaran tentang pendapatnya mengenai hasil pertarungan jika terjadi, kapten dengan tegas menentangnya. Mendengar ini, Molina membuat keputusannya dan memberitahu kapten untuk memberitahukan kepada sang barbar bahwa mereka menerima tawarannya. Kapten menegaskan rasa hormatnya atas keputusannya dan pergi untuk memberitahukan sang barbar tentang persetujuan mereka. Catal menyatakan kegembiraannya mendengar kabar baik itu. Tiba-tiba, Catal langsung menuju ke kereta yang membuat kapten terkejut dan ngeri. Catal memberitahunya tidak perlu takut. Mereka hanyalah karyawan dan ia perlu berbicara langsung dengan majikannya. Kapten memperingatkannya bahwa ia tidak akan ragu untuk menanganinya jika ia mencoba sesuatu yang mencurigakan. Catal tetap diam sementara salah satu tentara bayaran dengan cemas bertanya kepada kapten apakah benar membiarkannya bertemu dengan Nona. Tentara bayaran lain bertanya-tanya mengapa mereka tidak mencoba menghentikannya sebagai penjaga, yang ditanggapi oleh rekannya dengan cibiran bahwa gagasan untuk menghentikannya adalah lelucon yang konyol. Di dalam, pelayan itu panik saat Molina bersiap untuk keluar, tetapi ia memintanya untuk tetap tenang. Suara Catal terdengar dari luar, bertanya apakah ia boleh masuk, yang mengejutkan Molina. Setelah menenangkan diri, ia memberinya izin masuk. Di dalam kereta, Catal memberitahu pelayan itu bahwa ia berharap pelayan itu sudah tenang, meyakinkannya bahwa ia tidak berniat menyakiti mereka. Terlintas di benak Molina bahwa sang barbar legendaris berdiri tepat di hadapannya. Ia menyapanya dengan gugup, dan Catal dengan tenang membalas sapaannya. Catal mengomentari kehangatan kereta itu, mencatat bahwa sulit untuk mempertahankan tingkat kehangatan ini di padang salju. Molina menjelaskan bahwa kehangatan itu berasal dari sihir, dan Catal tampak puas seolah-olah ia telah menduga hal itu dari dunia ini. Catal langsung ke intinya, menjelaskan bahwa tempat ini berbahaya dan peluang mereka untuk bertahan hidup dengan tentara bayaran saat ini sangat tipis, jadi ia akan mengambil alih perlindungan mereka. Tetapi ia menambahkan bahwa ia memiliki satu syarat. Jadi Molina bertanya apa yang ia inginkan. Catal mengungkapkan syaratnya, yaitu pengetahuan dari luar padang salju. Tepatnya, informasi yang dimiliki olehnya. Molina menanyakan tentang permintaannya dan Catal meyakinkannya bahwa ia tidak akan kehilangan apapun. Molina menyadari ia tidak punya pilihan lain dan setuju. Catal senang dengan persetujuannya dan menanyakan namanya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Molina dari keluarga Achasha. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Catal dan menyatakan kegembiraannya bisa bekerja sama dengannya. Narasi beralih ke pikiran batin Catal yang telah lama mendambakan dunia fantasi, hanya untuk suatu hari terbangun sebagai seorang barbar di padang salju tanpa sempat memahami alasannya. Dia ingat bahwa yang ada di sana hanyalah hawa dingin yang menggigit dan monster-monster kuat yang tak ada habisnya, dan bahwa dia memimpin sebuah suku, berjuang untuk bertahan hidup, dan menahan semuanya dalam keputusasaan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung, dia terus-menerus mencoba keluar dari padang salju yang menyedihkan itu. Tetapi sebuah kekuatan tak dikenal yang muncul sebagai sebuah quest yang tidak lengkap mencegahnya pergi, karena dia hanya bisa pergi setelah menyelesaikannya. Dan tepat saat dia hampir menyerah, orang-orang dari dunia luar terkadang muncul. Meskipun dia tidak pernah mengerti mengapa mereka mau datang ke tempat yang begitu mengerikan. Catal menyadari bahwa dunia di luar padang salju yang menyedihkan ini adalah dunia fantasi dan sihir yang selalu dia dambakan. Sejak saat itu, dia mulai bekerja dengan tekun bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk tujuan keluar dari sana. Dia ingat bagaimana dia menghancurkan monster dan menyelesaikan quest yang diberikan kepadanya satu persatu, didorong oleh satu pikiran bahwa suatu hari dia akan keluar. Karena dia tidak bisa meninggalkan tempat ini, informasi yang dia dapatkan dari orang luar sangat berharga baginya. Tetapi sebagian besar manusia yang dia temui sejauh ini panik dan mencoba melawannya atau menjadi gila. Dia merenungkan sudah berapa lama waktu berlalu sejak dia bercakap-cakap dengan orang yang beradab. Merasa bahwa berbicara dengan Molina seperti penyembuh bagi pikirannya setelah dikelilingi oleh kaum barbar yang tidak berpendidikan. Adegan kembali ke masa sekarang di mana Catal menyimpulkan bahwa mereka sedang mengangkut senjata. Molina bertanya dengan terkejut bagaimana dia bisa tahu. Dia menjelaskan bahwa dia bisa mendengar suara senjata tajam dari dalam kereta sehingga hal itu sudah jelas. Lalu bertanya apakah ada perang yang sedang terjadi di luar. Molina membenarkan bahwa kekaisaran dan kerajaan saat ini sedang berperang, yang ditanggapi Catal dengan komentar bahwa dunia luar juga tidak sepenuhnya damai. Molina menambahkan bahwa kekaisaran besar terus menekan dengan jumlah pasukan yang sangat besar, tetapi kerajaan tidak menyerah begitu saja dan para master pedang serta pahlawan sedang melindungi perbatasan.
Istilah-istilah ini menarik rasa ingin tahu Katal dan dia bertanya kekuatan seperti apa yang mereka gunakan. Molina bertanya apakah dia tidak tahu tentang mistisisme, dan dia menjawab bahwa dia tidak pernah meninggalkan tempat ini. Molina mengakui bahwa dia juga tidak tahu detail pastinya, tetapi dia mulai menjelaskan. Dia mengklarifikasi bahwa ada kekuatan yang disebut mistisisme di dunia dan hanya sedikit orang yang bisa merasakan atau menggunakannya. Individu-individu ini diberi peringkat kekuatan. Peringkat ketiga mengacu pada mereka yang hanya bisa merasakan kekuatan mistisisme. Peringkat kedua mencakup mereka yang benar-benar dapat menggunakan kekuatan ini, dan peringkat pertama adalah mereka yang dapat memanifestasikan kekuatan dalam bentuk mana atau aura, dengan para ksatria, penyihir, dan pengguna elemen biasanya termasuk dalam peringkat ini. Dia menjelaskan bahwa di atas itu, peringkat menjadi tidak berarti karena pemiliknya adalah makhluk yang melampaui pemahaman manusia. Dia menggambarkan peringkat transenden, orang-orang yang dapat mengendalikan dan dengan bebas menggunakan mistisisme, mampu membelah langit dan bumi, dan master pedang termasuk dalam peringkat ini. Terakhir, ada pahlawan yang digambarkan sebagai makhluk mitos yang melampaui pengendalian mistisisme hingga mampu mempengaruhi dunia itu sendiri. Molina mengakhiri penjelasannya dengan mencatat bahwa bahkan seorang pemilik peringkat ketiga dianggap sebagai orang yang kuat di wilayah kecil. Setelah mendengar semua ini, Katal menyatakan bahwa dia ingin bertemu dengan mereka, membuat Molina bingung. Katal berpikir dalam hati bahwa dia tidak lagi ingat sudah berapa lama dia terperangkap di sini dan dia hanya berusaha mati-matian untuk bertahan hidup. Yang dia tahu hanyalah dia berada di padang salju di tengah dunia fantasi dan dia tidak bisa melarikan diri darinya. Dia sangat ingin keluar dari padang salju ini. Dia mengoreksi dirinya sendiri dengan tegas, mengatakan bahwa dia harus keluar. Molina melanjutkan pembicaraannya, bertanya pada Katal apakah dia adalah orang barbar dari legenda. Dia menjawab bahwa bisa dibilang begitu dan dia menyimpulkan dari ekspresi Molina bahwa wanita itu mengetahui keberadaannya. Molina membenarkan ada legenda tentang dirinya, yang mengejutkan Katal. Katal tertawa saat menyadari bahwa orang gila yang pernah ditemuinya dulu pastilah kaisar dari legenda itu. Dia kemudian meyakinkan Molina bahwa legendanya kemungkinan besar benar karena orang seperti itu memang pernah datang ke sini sejak lama. Katal mengubah topik pembicaraan, bertanya-tanya mengapa mereka mengangkut senjata dalam jumlah besar melalui padang salju yang sangat berbahaya ini. Ketika Katal menanyakan alasan perjalanannya, Molina menjawab bahwa mereka membutuhkan banyak uang. Dia menjelaskan bahwa keluarganya, yang telah berdagang secara turun-temurun, telah menumpuk utang besar karena siasat para pesaing yang iri, dan perjalanan ini adalah untuk mencegah keruntuhan keluarga mereka. Katal dengan cerdik menyimpulkan bahwa rencananya untuk melunasi utang adalah dengan menjual senjata ke kerajaan, yang sedang berperang dengan kekaisaran, yang membuat Molina terkejut dengan kemampuannya untuk mengetahui hal itu. Katal menjelaskan alasannya, mengatakan bahwa Molina sebelumnya menyebutkan bahwa kekaisaran menyerang dengan jumlah besar, yang berarti mereka tidak kekurangan senjata, dan oleh karena itu, kerajaankah yang membutuhkannya. Dan ketika pasokan rendah dan permintaan tinggi, harga akan naik. Dia menyimpulkan bahwa meskipun dia tidak tahu nilai barang di luar sana, keuntungannya pasti sepadan dengan risiko melintasi padang salju. Dia juga menyimpulkan bahwa karena mereka mengambil rute berbahaya ini, pasti tidak ada cara lain untuk mencapai kerajaan, yang menunjukkan bahwa perbatasan wilayah mereka bersentuhan dengan kekaisaran. Molina membenarkan bahwa kesimpulannya benar. Molina tertegun oleh kecerdasan Katal, berpikir bahwa ini tidak mungkin karena dia pernah mendengar bahwa orang barbar legendaris itu adalah orang biadab yang bodoh, dan dia bertanya-tanya tentang identitas asli Katal. Tiba-tiba kereta berguncang hebat dan pelayan berteriak kaget. Katal dengan tenang mengumumkan bahwa mereka kedatangan tamu tak diundang. Di luar, monster cacat yang sangat besar muncul di hadapan para tentara bayaran dan mereka mengenalinya sebagai Slime Hitam. Katal bertanya apakah itu namanya, dan Molina membenarkannya, menambahkan bahwa itu adalah monster yang tercatat dalam arsip. Dia menambahkan bahwa banyak petualang kuat telah menantang padang salju selama bertahun-tahun, dan meskipun hanya sedikit yang kembali hidup-hidup, mereka meninggalkan catatan tentang makhluk yang mereka temui, dan Slime Hitam muncul di sebagian besar catatan ini. Dia kemudian bertanya pada Katal apakah dia juga mengenalnya. Katal dengan santai menjawab bahwa tentu saja dia mengenalnya. Mereka adalah benda-benda kenyal yang lumayan untuk camilan, menggambarkannya sebagai makanan yang layak. Molina ngeri dan bertanya dengan tak percaya apakah Katal memakannya. Katal bertanya apakah Molina mau mencobanya dan menyarankan agar mereka berburu beberapa, tetapi Molina menolak dengan panik. Slime Hitam bersiap untuk menyerang dan semua orang memandang Katal untuk meminta bantuan, tetapi Katal mengklarifikasi bahwa dia memiliki perjanjian dengan mereka untuk melindungi nyawa mereka dan oleh karena itu dia hanya akan turun tangan jika ada bahaya nyata. Dia memberitahu mereka bahwa mereka bisa menangani makhluk ini sendiri dan yang lebih penting, dia perlu menilai tingkat kekuatan dunia luar untuk dirinya sendiri. Monster itu menyerang para tentara bayaran dan kapten memerintahkan anak buahnya untuk mengangkat perisai. Para tentara bayaran berjuang melawan serangan kuat monster itu. Salah satu dari mereka melompat dan mencoba menghabisi monster itu, tetapi dia terlempar seperti serangga, membuatnya mengutuk kekuatan monster itu. Sang kapten teringat informasi penting dan meneriakkan pola serangan, menjelaskan bahwa Slime Hitam hanya bisa bergerak dalam garis lurus, dan memerintahkan anak buahnya untuk menyebar dan mengoordinasikan serangan mereka. Anak buahnya segera menanggapi perintah itu, mengonfirmasi pemahaman mereka tentang rencana baru tersebut.
Para tentara bayaran melaksanakan rencana kapten dengan tepat, menghindari serangan Slime hitam dan mendaratkan pukulan mereka secara bersamaan. Monster itu berteriak kesakitan di bawah beban serangan terkoordinasi mereka. Saat mereka terus menusuk tanpa henti, kapten mendesak mereka untuk terus menyerang tanpa henti. Ketika kapten menyadari bahwa serangan normal tidak berguna, dia memerintahkan anak buahnya untuk menargetkan nukleus yang tersembunyi di suatu tempat di dalam monster itu. Sang kapten sendiri memberikan pukulan kuat dengan pedangnya yang bersinar ke bawah, membelah tubuh Slime itu. Nukleus merah monster itu hancur dan tubuhnya mulai meleleh. Para tentara bayaran merayakan kemenangan mereka, terengah-engah dan menyatakan ketidakpercayaan mereka bahwa mereka benar-benar berhasil mengalahkannya. Tetapi perayaan mereka tidak berlangsung lama karena monster lain, seekor serigala putih raksasa, tiba-tiba muncul. Para tentara bayaran segera menghadapi ancaman baru itu dengan salah satu dari mereka berteriak agar mereka membidik lehernya. Kemudian salah satu dari mereka menerkam langsung ke arah serigala itu. Setelah pertempuran, salah satu tentara bayaran berkomentar dengan sedikit arogansi bahwa pedang salju putih ini tidak terlalu berbahaya dan bahwa rumor-rumor itu mungkin dilebih-lebihkan, tetapi kapten memperingatkannya untuk tidak lengah, mengingatkan mereka bahwa mereka bahkan belum sampai setengah perjalanan. Percakapan beralih ke Catal dengan seorang tentara bayaran bertanya-tanya apakah sang barbar benar-benar kuat, menunjukkan bahwa dia hanyalah bagian dari legenda kaisar dan belum pernah bertarung. Yang lain menambahkan bahwa Catal, yang seharusnya berada di dasar rantai makanan di sini, bergantung pada mereka untuk perlindungan dan menyarankan agar mereka menguji kekuatannya. Di dalam kereta, keheningan menyelimuti Molina dan Catal. Seorang tentara bayaran mendekati kereta dan meminta untuk berbicara dengan Molina. Dia mengingatkannya bahwa mereka adalah tentara bayaran yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjalankan misi ini di bawah kontrak mereka dengannya. Molina mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam karena mereka menerima misi berbahaya ini yang ditinggalkan oleh semua orang hanya dengan mendengar detailnya, dan bahwa tanpa mereka, dia bahkan tidak akan bisa mencoba. Namun, tentara bayaran itu mengklarifikasi bahwa ada satu hal yang mengganggunya. Sang barbar belum pernah bertarung sekalipun. Mereka memberitahunya bahwa mereka ingin memastikan apakah sang barbar benar-benar pantas mendapatkan perlakuan istimewa yang diterimanya. Sang kapten mengklaim bahwa ia mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka tidak mendengarkan. Catal, yang sedang mendengarkan, menyela, mengatakan bahwa ia tidak keberatan menguji kekuatannya, tetapi tidak sekarang. Dia menjelaskan bahwa mereka memiliki pengunjung lain yang datang sebelum mereka. Sebuah suara baru yang menyeramkan bergema, mengungkapkan kegembiraannya atas kedatangan manusia lemah dan menggambarkan mereka sebagai hidangan lezat. Semua orang terkejut dengan kemunculan ancaman baru ini. Seekor ular putih raksasa yang menakutkan muncul, menyuruh mereka untuk berteriak dan menderita sesuka hati, karena itu akan menambah cita rasa pada makanannya. Kehadiran ular yang luar biasa itu menyebabkan Molina dan para tentara bayaran berteriak kesakitan. Catal melangkah maju dan memerintahkan ular itu untuk berhenti, menyatakan bahwa mereka adalah tamunya, dan memerintahkannya untuk kembali. Ular itu bertanya kepada Catal mengapa dia ada di sana, mengingatkannya pada aturan padang salju yang melarang meninggalkan wilayah suku. Catal menjawab bahwa itu bukan urusannya, yang membuat ular itu marah dan menyuruhnya untuk tidak konyol. Ular itu mengumumkan identitasnya sebagai seekor ular, bertanya-tanya bagaimana seorang barbar berani memberinya perintah, padahal ia adalah makhluk yang dijanjikan keabadian. Catal dengan sinis menjawab bahwa kalau begitu ia perlu didisiplinkan dan menerjangnya dengan serangan sengit. Bentrokan itu menghasilkan ledakan energi yang dahsyat, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Molina berteriak karena intensitas ledakan dan dampaknya. Catal berdiri di atas ular yang telah dikalahkan, mengatakan bahwa ular itu adalah tipe yang hanya mau mendengarkan setelah dihajar habis-habisan. Molina menyaksikan pemandangan itu dengan takjub, dan Catal meyakinkannya bahwa dia akan menyelesaikannya dengan cepat. Catal melepaskan serangan pamungkas yang menghancurkan, memusnahkan ular itu dalam sekejap cahaya yang cemerlang. Setelah kejadian itu, para tentara bayaran yang meragukan kekuatan Catal memohon pengampunan. Catal menjawab bahwa tidak apa-apa karena ia mengerti tidak mudah untuk mempercayai orang asing. Catal memberitahu Molina bahwa ia punya pertanyaan. Ia mencatat bahwa dari pakaian dan cara bicaranya, Molina tidak terlihat seperti perwakilan biasa dari keluarganya dan bertanya mengapa dia secara pribadi melakukan perjalanan berbahaya ini. Setelah ragu-ragu, Molina mengungkapkan bahwa dia adalah putri pertama Felicia, seorang selir atau istri kedua dari Tuan Kasakasha. Dia menjelaskan bahwa ibunya, yang datang untuk pernikahan politik, telah digunakan dan ditinggalkan, seorang ibu yang malang tanpa kekuatan nyata. Molina mengaku bahwa dia dan ibunya hanya dianggap sebagai keluarga sebatas nama. Namun pada kenyataannya, mereka diperlakukan seperti pelayan. Lalu ia menyesal telah mengungkapkan begitu banyak. Dia menegaskan bahwa dia secara sukarela mengambil perjalanan berbahaya ini, menambahkan bahwa seseorang harus memberi contoh. Catal mengatakan padanya bahwa ia mengerti, menggambarkannya sebagai wanita yang sangat cerdas, serakah, dan sangat ambisius. Tiba-tiba, pintu keluar dari padang salju muncul di hadapan mereka. Para tentara bayaran terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Melihat rumput hijau, yang menandai akhir perjalanan mereka di salju, Molina berterima kasih kepada Catal dan dia memberitahunya bahwa mereka dapat kembali melalui kekaisaran karena akan mudah setelah menjual senjata. Molina bertanya apa maksudnya ketika menggambarkannya sebagai wanita yang cerdas dan ambisius.
Catal mengonfirmasi bahwa kata-katanya berarti persis seperti yang diucapkannya. Dia mulai menjelaskan deduksinya dengan mengatakan bahwa keluarganya yang dulu sangat dihormati kini berada dalam kekacauan besar karena kekurangan dana. Dia menambahkan bahwa meskipun Molina adalah putri seorang selir, jika dia secara pribadi mengambil tindakan dan mengukir jalan menuju keselamatan saat keluarga berada di ambang kehancuran. Dia bertanya, dalam kasus itu, siapa yang akan dipercaya dan diikuti oleh orang-orang? Dia menyimpulkan bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk merebut kekuasaan nyata di dalam keluarga. Dia kemudian bertanya apakah dia salah dan Molina mengakui jawabannya sempurna. Catal berkomentar bahwa itu adalah cerita umum bagi anak seorang selir untuk mengambil tantangan berbahaya demi mewarisi keluarga. Molina berpikir dalam hati bahwa barbar ini cerdas, tidak seperti para intelektual setengah matang yang pernah ia temui, dan membayangkan bagaimana jadinya jika kekuatannya, yang mengalahkan ular putih tanpa goresan, menjadi miliknya. Oleh karena itu, ia menawarkan Catal untuk ikut dengannya jika ia suatu saat mempertimbangkan untuk meninggalkan padang salju. Catal menolak tawarannya untuk saat ini, menjelaskan bahwa ia masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Jadi Molina menawarinya sepotong perhiasannya. Dia memberitahunya bahwa jika dia suatu saat keluar dan mencari keluarga Achasha, dia harus menunjukkan potongan ini kepada mereka. Catal dengan senang hati menerima hadiah itu. Mereka saling mengucapkan selamat tinggal dengan Molina berterima kasih padanya dan berdoa agar mereka akan bertemu lagi. Catal memperhatikan kereta mereka saat menjauh. 5 tahun kemudian di Padang Salju Putih, sebuah pesan muncul yang menyatakan bahwa Catal telah menyelesaikan misi nomor 1784 dan bahwa semua syarat telah terpenuhi. Pesan lain muncul memberitahunya bahwa dia bisa meninggalkan Padang Salju dan dia mulai menyeberang melalui penghalang yang berkilauan. Catal berpikir bahwa ini akhirnya adalah langkah pertamanya ke dunia fantasi yang selalu ia inginkan. Dia menikmati aroma rumput, hewan, dan sungai yang tidak akan pernah ia rasakan di Padang Salju. Dia mengungkapkan kebahagiaannya dengan aroma-aroma baru ini. Merasa sangat puas, dia berteriak ke arah padang salju yang jauh, bersumpah tidak akan pernah kembali ke sana. Dia merenungkan bagaimana akhirnya ia mencapai dunia yang diimpikannya, dunia fantasi dan misteri yang ia pikir tidak akan pernah ia capai, dan meskipun titik awalnya sangat salah, ia berhasil bertahan hidup. Dia mengumumkan niatnya untuk menikmati dunia ini dengan segala naga, peri, sihir, dan pedangnya. Ia percaya bahwa hasratnya yang kuat untuk mencapai dunia fantasi inilah yang membuatnya tetap hidup di neraka itu. Kemudian dia merasakan adanya kerumunan makhluk di dekatnya. Dia mengasumsikan kerumunan ini adalah sebuah desa dan merasa bersemangat untuk akhirnya melihat kota yang beradab. Dia teringat pada orang-orang barbar bodoh yang tinggal bersamanya dan bagaimana mereka tidak menyadari pentingnya tempat berlindung, dan merasakan kerinduan yang kuat akan pemukiman manusia yang dirancang dengan baik. Saat dia bertanya-tanya bagaimana cara memperkenalkan diri dengan sopan, dia mendengar sebuah suara. Suara itu mengumumkan kepada warga desa peri yang terkasih bahwa tempat ini akan menjadi rumah baru mereka. Dia menyaksikan sekelompok peri menurunkan barang-barang mereka dan merayakan rumah baru mereka. Seorang peri muda dengan cemas bertanya pada seorang tetua apakah tempat itu benar-benar aman, dan tetua itu meyakinkannya bahwa tempat itu aman. Tetapi pemuda itu masih khawatir meskipun daerah itu terpencil dan tidak dapat diakses oleh manusia. Dia menyatakan keprihatinannya tentang kedekatan padang salju dan tetua itu mengerti bahwa dia takut akan kemunculan monster. Tetua itu meyakinkannya dengan mengatakan bahwa tidak ada yang keluar dari padang salju selama ribuan tahun dan bahwa mereka juga telah memasang penghalang sebagai tindakan pencegahan. Dia menjelaskan bahwa mereka telah menempatkan penghalang sihir penyembunyi berdasarkan sihir kuno bangsa peri yang membuat tempat itu terlihat seperti hutan biasa dan selama penghalang itu tetap ada, tidak ada orang luar yang bisa mencapai mereka. Dia menambahkan bahwa bahkan jika monster datang, mereka memiliki yang mulia ratu yang bahkan monster dari padang salju pun tidak bisa menyentuhnya. Pada saat itu juga, Catal merasa seperti merobek sesuatu saat dia berjalan, bertanya-tanya apakah ada sesuatu di tempat ini, tidak sadar bahwa dia baru saja menembus penghalang itu. Saat Catal berjalan melewati hutan, dia bertanya-tanya seberapa jauh lagi yang harus dia tempuh. Tiba-tiba, ia bertemu dengan seorang gadis peri kecil yang tersesat. Dia sangat gembira melihat peri sungguhan, salah satu ras fantasi yang selalu ia bayangkan, dan merasa bahwa usahanya untuk bertahan hidup selama ini tidak sia-sia. Gadis kecil itu menangis dan ketakutan, setelah menyadari bahwa dia telah berjalan terlalu jauh dan tersesat. Catal mendekatinya dan menyapa. "Halo," tetapi gadis itu panik melihat penampilannya dan pingsan. Jadi, Catal menangkapnya. Dia bingung apa yang harus dilakukan setelah gadis itu pingsan sebelum mereka bisa berbicara dan memutuskan untuk membawanya kembali ke desanya. Dia ingat bahwa para peri dalam legenda adalah ras yang damai dan baik hati dan berharap jika dia mengembalikan anak itu, mereka akan menyambutnya dengan ramah dan ia akan merasakan keramahan mereka. Dia sangat menantikan pengalaman ini. Ketika dia tiba di desa sambil membawa anak itu, seorang wanita, yang kemungkinan besar adalah ibunya, berteriak ketakutan melihat anaknya, terkejut dengan kehadiran seorang manusia di sana. Para elf bereaksi dengan agresif, menanyakan siapa dia dan bagaimana dia berhasil menembus penghalang mereka. Catal menyadari bahwa segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkannya. Ibu dari anak itu terus berteriak. Tetua elf mengungkapkan keterkejutannya, bertanya-tanya bagaimana seorang manusia bisa memasuki tanah mereka yang dilindungi oleh penghalang.
Salah satu elf memberitahunya bahwa ada retakan di penghalang dan tetua itu panik, menanyakan keberadaan Yang Mulia Ratu, dan diberitahu bahwa sang ratu telah pergi untuk tur pengintaian singkat. Katal mencoba menjelaskan bahwa dia bukan musuh mereka, tetapi seorang prajurit mengancam akan memburunya sampai ke ujung dunia jika dia tidak mengembalikan anak itu. Tetua itu menyatakan bahwa lokasi mereka telah terbongkar dan menyimpulkan bahwa karena penghalang telah ditembus, manusia pasti datang dengan persiapan penuh. Dia bertanya-tanya sudah berapa lama manusia melacak mereka. Catal menyadari mereka menganggapnya sebagai penculik dan memutuskan dia harus meluruskan kesalahpahaman terlebih dahulu. Dia meletakkan anak itu, yang telah sadar kembali, di tanah dan menyuruhnya kembali ke kaumnya. Anak itu menatapnya dengan ketakutan karena penampilannya yang menyeramkan, lalu berlari pergi. Anak itu menangis dan berteriak begitu kencang sehingga Catal bertanya-tanya apakah wajahnya benar-benar seseram itu. Dia sedikit terkejut. Dia pikir penampilannya cukup baik ketika dia berada di padang salju. Dia mencoba berbicara dengan mereka lagi, menjelaskan bahwa dia telah mengembalikan anak itu dan bukan musuh, tetapi tetua itu berteriak bahwa Sandra telah dibebaskan dan memerintahkan semua orang untuk menyerang, dan para elf mengarahkan panah mereka ke arahnya. Mereka menembakkan panah mereka dan Catal bertanya-tanya apakah mereka bahkan mendengarkannya. Catal merenungkan situasinya. Dalam legenda, elf adalah ras yang baik, pencinta alam, dan damai. Tetapi elf sungguhan yang dia temui ini kejam dan buas. Dia menyimpulkan bahwa pada akhirnya elf adalah ras yang hidup di alam, yang berarti cara hidup mereka mungkin lebih brutal dari yang dia bayangkan. Dia menyimpulkan bahwa alam adalah dunia di mana yang terkuat yang bertahan hidup, jauh dari kata damai. Dan dalam artian itu, kebrutalan para elf dapat dimengerti. Saat hujan panah menghujaninya dan memantul dari tubuhnya tanpa membahayakannya, dia dengan tenang menerima bahwa inilah kenyataannya. Para elf terkejut dan tetua itu bertanya-tanya alat sihir macam apa yang digunakan Catal, lalu memerintahkan para pemanah untuk melanjutkan serangan, dengan asumsi dia memiliki batasnya. Catal memutuskan untuk menenangkan mereka dan melepaskan gelombang energi ungu yang dahsyat. Ledakan itu menciptakan gelombang kejut yang kuat, membuat para elf terlempar ke udara. Tetua itu berdiri termangu, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Catal, yang berdiri di kawah yang tercipta oleh ledakan itu, mengulangi bahwa dia bukan musuh mereka. Dia berpikir dalam hati bahwa dia mungkin sedikit salah menilai kekuatannya. Pada saat itu, Catal diserang oleh panah lain yang dikelilingi oleh aura berapi seperti Phoenix, dan serangan itu menyebabkan ledakan api yang dahsyat. Itu adalah Ratu Elf, Maria Hasyan Kusia, yang melancarkan serangan itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Tetua itu memberitahunya bahwa seorang manusia telah menyerang mereka. Sang ratu menyimpulkan bahwa apa yang dia takutkan telah terjadi dan tempat ini tidak lagi aman. Catal mencoba berbicara dengannya, berharap dia akan mendengarkan ceritanya. Tetua itu tertegun bahwa Catal masih berdiri setelah menerima serangan langsung dari Yang Mulia. Sang ratu bertanya pada Catal apakah dia adalah musuh kuat lain yang datang untuk menyakiti mereka. Dia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk hina dan memperkenalkan dirinya sebagai ratu dari suku Daun. Dia mengarahkan panah yang bersinar ke arahnya, bersumpah bahwa dia akan membayar mahal karena berani mengincar mereka. Catal merasa frustrasi, bertanya-tanya mengapa mereka bahkan tidak bisa berbicara meskipun mereka berbicara bahasa yang sama, dan apakah dia sengaja mengabaikannya atau hubungan antara manusia dan elf memang seburuk itu. Dia memutuskan bahwa menggunakan kekuatan tidak dapat dihindari, mengingat pelajaran yang dia dapat di padang salju. Jika mereka tidak mau mendengarkan, hajar mereka sampai mereka mau. Sang ratu melepaskan panah sihirnya. Panah itu berubah menjadi kepala naga spektral raksasa dan mengarah ke Catal. Catal bersiap untuk serangan balasan, mengumpulkan energi di tinjunya. Dia meninju naga spektral itu dengan tinjunya, menciptakan ledakan besar. Sang ratu terkejut dengan hasilnya. Catal melihat tinjunya dan berkomentar dengan penyesalan, menyiratkan bahwa dia mungkin telah menggunakan kekuatannya secara berlebihan, dan sang ratu terlempar ke belakang. Sang ratu jatuh ke tanah, kalah. Catal berpikir bahwa mungkin dia seharusnya lebih mengontrol kekuatannya. Sang ratu menyadari dari bentrokan singkat ini bahwa lawannya kuat, setidaknya pada tingkat transenden, dan bertanya-tanya mengapa seseorang sekuat itu ada di sini. Ratu Elf mengakui kekuatan Catal dan memerintahkan rakyatnya untuk segera meninggalkan area itu demi keselamatan mereka. Para elf mundur atas perintahnya. Sang ratu memberitahu Catal bahwa dia mengakui kekuatannya tetapi meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah mencapai tujuannya. Catal berpikir dalam hati bahwa situasinya telah berubah menjadi bencana total padahal yang dia inginkan hanyalah berbicara dengan mereka. Sang ratu mulai mengucapkan mantra yang kuat, memanggil makhluk bertanduk yang membawa api paling murni. Dia memanggil roh agung dalam wujud banteng api bernama Fgego. Kegembiraan memenuhi Catal, yang berpikir bahwa makhluk-makhluk di padang salju itu menakutkan dan aneh, tetapi ini adalah pemanggilan yang sesungguhnya. Dia ingat bahwa meskipun beberapa makhluk di padang salju memiliki penampilan seperti fantasi, sebagian besar berwujud mengerikan. Tetapi makhluk di hadapannya ini, seekor banteng dengan tanduk menyala, benar-benar berbeda. Dia berpikir dengan gembira bahwa ini adalah roh sejati, dan inilah fantasi yang sesungguhnya. Sang ratu memerintahkan Fgego untuk melenyapkan musuh, tetapi roh api tingkat tinggi itu bergumam bahwa kontrak pemanggilan tidak lebih dari gangguan dan hal yang merepotkan.
Sang ratu memerintahkannya untuk diam. Dia berpikir dalam hati bahwa roh-roh kuat biasanya sudah tua dan sombong dan bahwa dia tidak akan berhasil membuat kontrak ini tanpa bantuan suku lain dan dia tidak pernah menyangka harus memanggilnya dengan cara ini. Dia sekali lagi memerintahkan Fgego untuk memenuhi kontraknya. Fgego bertanya apakah kontraknya mengharuskan membunuh manusia di hadapannya, tetapi dia tiba-tiba ragu ketika menyadari sesuatu yang aneh tentang Catal. Dia melihat aura Catal yang mengintimidasi dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar manusia. Sementara itu, Catal masih terpesona oleh kemegahan pemandangan fantasi di hadapannya sebelum menyadari dengan kecewa bahwa manusia yang akan dibunuh adalah dirinya sendiri. Fgego mencibir pada keberanian seorang manusia yang mengincar ras alam dan memutuskan dia akan membakarnya menjadi abu. Fgego menyerbu ke arah Catal. Catal bersiap untuk menahan serangan itu. Tiba-tiba, sang ratu meringis karena dampak gelombang kejut. Ketika dia membuka matanya, dia terkejut melihat Catal dengan mudah menahan serangan Fgego dan mencengkeram tanduknya. Catal tersenyum dan berpikir bahwa dia merasa lebih nyaman melihat wujud monster karena dia tidak ragu untuk menghajarnya sampai mati. Sang ratu menyaksikan pemandangan itu dengan ngeri. Catal melepaskan serangan dahsyat yang menyebabkan ledakan besar, menghancurkan hutan. Batu-batu di sekitarnya hancur dan gemanya mencapai atmosfer. Sang ratu berteriak karena kekuatan ledakan itu. Hutan hijau berubah menjadi kawah besar dan sang ratu menatap dengan tak percaya pada apa yang terjadi. Catal berjalan menuju ratu yang kalah di tengah kawah dan mendekatinya. Ratu Elf yang kalah memohon padanya untuk setidaknya mengampuni rakyatnya. Catal dengan tenang meyakinkannya bahwa dia bukan musuh mereka. Sang ratu terkejut, tidak bisa berkata-kata. Setelah pembicaraan panjang, para elf akhirnya menerima bahwa dia sebenarnya bukan musuh mereka. Sang ratu menyampaikan permintaan maaf resmi kepada Catal, mengakui bahwa mereka terlalu cepat menilainya. Dia merasa sangat menyesal, menyadari betapa kasarnya mereka ketika salah mengira orang yang mengembalikan anak yang hilang sebagai musuh. Catal memberitahunya bahwa dia memahami posisi mereka, terutama karena mereka diusir dari rumah mereka oleh manusia, tetapi dia mengakui bahwa dia sedih karena tidak ada yang mendengarkannya. Sang ratu mengkonfirmasi lagi dengannya bahwa dia bukan salah satu manusia yang mengejar mereka, dan Catal menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang elf karena tidak ada elf di padang salju putih. Sang ratu terkejut mendengar penyebutan padang salju dan mengenalinya sebagai orang barbar pucat, dan Catal mengkonfirmasi bahwa ini adalah nama yang diberikan orang asing kepadanya. Sang ratu mengungkapkan ketidakpercayanya, mengira tidak mungkin manusia bisa bertahan hidup di sana. Dia bertanya dengan cemas apakah kedatangannya dari sana berarti orang lain juga bisa datang. Catal menjawab bahwa dia tidak tahu pasti, tetapi dia tidak berpikir ada orang lain yang akan keluar dengan cara yang sama seperti dirinya. Dia menjelaskan bahwa ada aturan di padang salju yang bahkan makhluk kuat seperti naga pun tidak bisa melanggarnya, dan untuk suatu alasan, dia adalah satu-satunya yang bisa melarikan diri melalui sesuatu yang disebut quest, percaya bahwa kasusnya adalah pengecualian yang langka. Sang ratu merasa lega. Kemudian, Catal bertanya tentang keadaan makhluk panggilannya. Dia dengan belak-belakan mengingatkannya bahwa banteng itu terbelah menjadi dua. Sang ratu meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir karena roh adalah makhluk alam dan ia hanya kembali ke dunia roh. Merasa bersalah atas kekasarannya, dia bertanya apakah Catal menginginkan sesuatu, dan berjanji akan mengabulkan keinginannya. Catal berpikir tentang konsep roh dan bertanya apakah makhluk non-elf bisa membuat kontrak dengannya. Awalnya, sang ratu berpikir itu tidak mungkin, tetapi dia mempertimbangkannya kembali, menyatakan bahwa ada beberapa manusia yang dekat dengan alam yang bisa membuat ikatan dengan roh. Setelah berpikir, dia memberitahunya bahwa jika dia ingin membuat kontrak dengan roh, dia harus pergi ke Elodo. Dia menjelaskan bahwa tempat ini adalah tanah suci bagi semua elf di mana dewa mereka bersemayam, dan di sana dia mungkin bisa memenuhi keinginannya. Catal bertanya apakah manusia sepertinya bisa pergi ke sana. Sang ratu menjawab bahwa itu mungkin bisa terjadi dengan rekomendasinya dan menawarkan untuk memberinya lokasi dengan syarat dia merahasiakannya. Pikiran batin sang ratu mengungkapkan bahwa Elo Sagrat adalah tujuan impian bagi semua yang mempelajari elf. Dia berpikir bahwa para elf tidak pernah mengungkapkan lokasinya kepada ras lain karena manusia merupakan bahaya besar bagi tempat suci ini. Meskipun begitu, dia memutuskan untuk mempercayainya dan menawarinya sebuah kristal yang bersinar. Catal menerimanya dengan penuh terima kasih. Sang ratu menjelaskan bahwa bahkan jika dia mencapai area itu, dewa mereka pasti akan mengujinya. Tapi dia menyatakan keyakinan bahwa Catal akan berhasil dan mendoakannya agar perjalanannya aman. Dan Catal berterima kasih padanya. Sang ratu secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai Maria Hashian Kusia, ratu dari suku Daun, dan menanyakan namanya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Catal Sang Barbar. Setelah beberapa waktu berlalu, Catal melesat menembus hutan. Di perbatasan wilayah Barkon di kerajaan Giahentra, para penjaga panik karena suara gemuruh dan kekuatan dahsyat yang mendekati mereka. Kapten penjaga memerintahkan agar lonceng dibunyikan dan semua penjaga segera berkumpul. Tiba-tiba Catal tiba. Pendaratannya yang kuat menyebabkan getaran yang menerbangkan debu dan puing-puing. Kapten penjaga terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Catal menyapa mereka dan bertanya apakah mereka adalah para penjaga. Para penjaga bingung dan waspada. Mereka bertanya-tanya apakah dia sumber kebisingan itu dan apakah dia musuh.
Salah satu penjaga memperhatikan rambut abu-abu Katal dan bekas luka di dadanya dan menyadari dengan kaget bahwa dia mungkin adalah barbarian abu yang legendaris. Saat Katal mendekati mereka, para penjaga mengangkat senjata mereka dan memperingatkannya untuk tidak mendekat atau mereka akan menyerang. Katal dengan tenang memberitahu mereka bahwa dia bukan musuh mereka dan berharap mereka akan tenang. Salah satu penjaga dengan gugup bertanya apa yang dia inginkan dari mereka. Katal menunjuk ke arah tertentu dan penjaga itu bertanya apa maksudnya menunjuk ke gerbang kota. Katal menyatakan keinginannya untuk mengunjungi wilayah mereka dan para penjaga terkejut dengan apa yang dia katakan. Adegan beralih ke sebuah ruangan di mana kapten penjaga bertanya pada Katal apakah tujuannya hanya untuk melewati wilayah itu. Katal menjawab bahwa dia ingin tinggal sebentar jika memungkinkan, tetapi dia tidak tahu berapa lama. Kapten menanyakan namanya dan dia menjawab, Katal. Ketika kapten meminta bukti identitas atau seseorang yang bisa mengonfirmasi identitasnya, Katal mengatakan dia tidak punya apa-apa. Katal teringat pada lambang yang diberikan Molina, mengingat kata-katanya untuk menunjukkannya kepada keluarga Achasha jika dia berhasil keluar dari padang salju. Dia menunjukkan lambang itu dan bertanya apakah ini cukup. Katal menjelaskan bahwa itu adalah lambang keluarga Achasha dan dia menerimanya dari keturunan garis keluarga itu. Kapten mengenali nama itu sebagai keluarga pedagang dari kerajaan Dinian. Kapten teringat pernah mendengar tentang keluarga pedagang yang datang ke padang salju beberapa tahun yang lalu dan mencatat bahwa pengaruh keluarga Achasha telah berkembang pesat baru-baru ini setelah pergantian kepala keluarga. Katal bertanya lagi apakah lambang itu cukup untuk mengonfirmasi identitasnya. Kapten mengatakan itu tidak terlihat palsu, tetapi sulit untuk dikonfirmasi karena bukan dari kerajaan mereka. Kapten memutuskan bahwa meskipun lambang itu bukan konfirmasi lengkap, itu cukup berguna. Dia mengizinkan Katal masuk, tetapi dengan satu syarat. Dia menjelaskan bahwa syaratnya adalah untuk memastikan bahwa dia bukan orang yang berbahaya. Kapten menjelaskan bahwa ada 3 orang lain dengan identitas yang belum terkonfirmasi yang juga mencoba memasuki wilayah itu. Syaratnya adalah Katal harus membentuk tim dengan mereka dan mereka harus menyelesaikan sebuah dungeon di dekat sana untuk membuktikan bahwa mereka tidak menimbulkan ancaman. Katal merasa syarat ini lebih mudah dari yang dia duga. Katal menyetujui syarat kapten, tetapi kapten menambahkan satu syarat lagi. Syarat kedua adalah setelah menyelesaikan dungeon, Katal harus melaporkan semua informasi tentang operasi itu kepada mereka. Katal mengerti rencana cerdik kapten untuk membuat orang-orang dengan identitas tak dikenal saling mengawasi, dan melalui laporan mereka, dia akan dapat mengungkap siapapun yang mencurigakan di antara mereka. Kapten dengan gugup mengubah topik pembicaraan dan bertanya pada Katal apakah dia benar-benar seorang barbar. Katal mengonfirmasi bahwa dia memang seorang barbar. Kapten menyatakan keterkejutannya, mengakui bahwa dia belum pernah melihat seorang barbar sepertinya dan mengira mereka hanyalah ras yang bodoh, lalu mengakhiri percakapan dan menyuruhnya berangkat. Adegan beralih ke ruang tunggu di mana seorang pria bernama Aleandro Tyrannus, yang mengaku sebagai ksatria suci, mengeluh karena harus memasuki dungeon dengan seorang bajingan yang suka memanfaatkan orang. Seorang pencuri bernama Chasan Hok membalas dengan sinis, bertanya apakah orang tua itu melampiaskan amarahnya padanya karena pencuri lain menipunya hingga kehilangan semua uangnya. Aleandro menjadi marah dan bertanya beraninya seorang pencuri menghina seorang ksatria suci. Chasan mengejeknya, mempertanyakan apakah ksatria suci sungguhan memakai armor usang dan mengatakan jika dia benar-benar seorang ksatria, dia tidak akan berada di sini. Dia menyimpulkan bahwa Aleandro hanyalah seorang prajurit pengembara dan mereka berdua adalah jenis serangga yang sama. Aleandro meledak marah dan mengancam akan berkelahi. Chasan mencemoohnya, bertanya apakah dia pikir armornya yang lusuh akan melindunginya. Anggota tim ketiga, seorang pendeta wanita, menengahi dan meminta mereka untuk berhenti. Pendeta wanita Kucia itu menyatakan keprihatinannya karena harus menyelesaikan dungeon dengan orang-orang seperti ini. Kapten penjaga masuk dan memberitahu mereka bahwa jumlah minimum untuk memasuki dungeon adalah 4 orang dan seseorang akan bergabung dengan mereka. Pendeta wanita itu berharap orang terakhir adalah orang normal dan kapten menyuruhnya untuk menilainya sendiri karena orang itu baru saja tiba. Katal memasuki ruangan dan anggota tim yang ada terkejut dengan kehadirannya. Katal dengan riang bertanya apakah mereka adalah anggota timnya. Para anggota tim bereaksi dengan kaget. Aleandro memperhatikan ukurannya yang besar. Pendeta wanita bertanya-tanya apakah dia manusia dan Chasan merasakan tekanan luar biasa yang berasal darinya. Katal berkata halo. Kapten penjaga memberitahu mereka bisa saling memperkenalkan diri sementara dia keluar sebentar. Katal memulai dengan memperkenalkan dirinya, mengatakan dia adalah Katal, seorang barbar. Dia kemudian bertanya nama si pencuri, yang dengan ragu memperkenalkan dirinya sebagai Kasanha. Dia beralih ke ksatria suci yang memperkenalkan dirinya sebagai Aleandro Tyrannus dan Katal bertanya apakah dia menggunakan kekuatan suci. Aleandro dengan gugup menjelaskan bahwa dia adalah ksatria suci yang agak istimewa dan tidak bisa menggunakannya. Pendeta wanita memperkenalkan dirinya sebagai pendeta dari Kucia, dewa kebohongan dan tipu muslihat. Katal bertanya mengapa identitasnya tidak terkonfirmasi karena dia seorang pendeta. Dia menjelaskan bahwa dewa yang dia layani tidak terlalu dihormati. Setelah perkenalan selesai, kapten penjaga mengumumkan bahwa jika mereka sudah siap, mereka harus berangkat. Keheningan dan ketegangan memenuhi udara saat tim berjalan. Penjaga yang menyertai mengumumkan kedatangan mereka. Penjaga itu menunjuk ke pintu masuk dungeon.
Dia menjelaskan bahwa itu adalah Dungeon 3 lantai dan monster yang muncul di dalamnya adalah mayat hidup. Tujuannya adalah untuk menyelesaikannya dan menemukan sebuah lambang di dalamnya. Catal meminta Kasan untuk menjelaskan rencana sebelum mereka mulai. Dia mulai menjelaskan dan ketika dia memanggil Katal dengan sebutan Tuan, Katal dengan riang menyuruhnya untuk menghilangkan formalitas karena mereka adalah kawan. Kasan membagi peran dengan mengatakan Kital dan prajurit Alejandro akan membentuk garis depan sementara dia akan memeriksa perangkap. Dia menambahkan bahwa pendeta wanita akan mendukung pertempuran dari belakang dengan kekuatan sucinya. Catal menyetujui rencana itu, yang membuat Kasan bingung. Katal kemudian dengan antusias mengumumkan bahwa mereka akan berangkat. Tim memasuki Dungeon yang gelap dengan Katal memimpin jalan. Di dalam, Kasan merasakan kegelapan pekat dan tidak adanya jebakan atau kunci seperti biasa, yang menurutnya sangat mencurigakan. Tiba-tiba, Kasan menghentikan kelompok itu, menunjukkan bahwa ada monster. Meskipun Katal tidak melihat apa-apa, Kasan menunjuk ke pecahan tulang yang berserakan di tanah, menjelaskan bahwa itu adalah kerangka yang akan bangkit dan menyerang mereka jika mereka mendekat. Kasan menyadari dalam hati bahwa kapten penjaga tahu tentang ini dan bahwa penjara bawah tanah ini bukan hanya ujian, tetapi cara untuk menyingkirkan orang luar yang merepotkan. Catal memikirkan kata kerangka. Alejandro menjelaskan bahwa kerangka adalah monster kuat yang terus bergerak bahkan jika mereka terluka atau anggota tubuh mereka terpotong. Dia menambahkan bahwa pertahanan mereka tinggi karena terbuat dari tulang, membuat kesulitan penjara bawah tanah ini lebih tinggi dari yang diperkirakan. Kasan kembali memimpin, memberitahu pendeta wanita untuk mempersiapkan kekuatan sucinya, Alejandro untuk menyiapkan perisainya, dan Catal untuk bersiap-siap juga. Dia menjelaskan bahwa perannya adalah untuk memanfaatkan peluang selama pertarungan, dan menasihati mereka untuk menargetkan titik lemah kerangka, yaitu leher, dan memukulnya berkali-kali karena ketangguhannya. Catal berpikir bahwa Kasan adalah pemimpin yang baik. Begitu mereka maju, seekor kerangka bangkit dari tanah. Para anggota tim bersiap untuk bertempur, tetapi Catal hanya mengangkat tangannya. Dengan satu pukulan mudah, dia menghancurkan tengkorak kerangka itu. Dia kemudian meniup debu ajaib dari tangannya. Anggota tim lainnya benar-benar terpana. Catal berkomentar kepada Kasan bahwa dia benar. Kerangka tidak bergerak setelah kepala mereka hancur. Kasan tertawa gugup dan menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Menghancurkan tulang kerangka dengan satu pukulan hampir tidak mungkin, bahkan untuk pendekar pedang yang terampil, kecuali mereka dapat menggunakan aura, yang berarti kekuatan Catal berada di luar pemahaman. Kasan melanjutkan pemikirannya, menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan kerangka yang ditingkatkan oleh sihir penjara bawah tanah, adalah dengan berulang kali menyerang lehernya untuk memutus tulang leher, mirip seperti menebang pohon. Dia menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Catal, menghancurkan kepala kerangka dan mengubahnya menjadi bubuk dengan satu pukulan, secara logis tidak mungkin. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tahu Catal kuat sejak awal, tetapi dia tidak pernah membayangkan dia sekuat ini. Anggota tim menatap Catal dengan terkejut dan Alejandro bertanya-tanya apakah dia benar-benar manusia. Catal hanya mengatakan mereka harus terus bergerak maju. Anggota tim lainnya segera menanggapi, setuju dengan gugup, dan Catal menganggap tergesa-gesa mereka yang tiba-tiba itu lucu. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Catal bermain dengan tengkorak kerangka. Tiba-tiba, sekelompok besar kerangka menghadang mereka, dan semua orang bersiap untuk pertempuran yang sulit. Tetapi Catal menghentikan mereka dan meminta bantuan. Dia meminta untuk menangani kerangka-kerangka ini sendiri, membenarkannya dengan mengatakan dia memiliki beberapa hal yang ingin dia periksa. Para anggota tim segera setuju. Merasa terdorong oleh kekuatannya, Catal berterima kasih kepada mereka. Alejandro bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Catal mendekati kerangka-kerangka itu, menemukan struktur mereka menarik. Salah satu kerangka mulai menyerangnya, dan dia sepertinya menganalisis gerakan dan strukturnya. Dia kemudian berbicara kepada salah satu dari mereka seolah-olah itu adalah mitra pelatihan, menanyakan apa yang akan dilakukannya. Sekarang kerangka itu menyerangnya dengan pedangnya. Catal dengan mudah menghindari pukulan itu. Dia kemudian meraih tangan kerangka itu dan bertanya sambil tersenyum apa yang akan dilakukannya tentang ini. Dia kemudian mematahkan lengan kerangka itu dengan tangan kosong dan kerangka itu terkejut dengan apa yang terjadi dan merasa terhina. Dia kemudian dengan terampil menangkap pedang yang jatuh dengan tangan yang lain. Catal mengejek situasi itu, mengomentari kemampuan kerangka untuk berganti tangan. Ketika kerangka itu menyerang, Catal meraih tangannya lagi. Dia kemudian mematahkan bilahnya dan membongkar lengan kerangka itu. Kerangka itu terus menyerang, tetapi Catal menghindarinya dengan mudah. Dia memblokir pukulan langsung kerangka itu dengan tangannya, tersenyum dan menyatakan kekagumannya pada kerangka yang memiliki kecerdasan. Salah satu anggota tim mengerang tak percaya. Alejandro benar-benar tercengang saat dia menyadari kenyataan kekuatan Catal yang tampaknya mustahil. Alejandro berpikir dalam hati bahwa ini adalah barbar sejati. Catal melepaskan tengkorak kerangka itu dan kemudian menghancurkannya di bawah kakinya. Dia kemudian meminta maaf kepada tim karena membuat mereka menunggu,